Silakan Ibu, bagi yang ingin bertanya, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Nama saya Ibu Amrona dari Pengajian Al-Hilal Depok. Ya, silakan. Yang saya tanyakan tadi tentang masjid ya Ustaz. Untuk memakmurkan masjid. Di kampus saya ada satu masjid, tetapi tata cara sholat atau apa itu berlainan dengan berbeda dengan kita. Apakah kita harus tetap mengikuti? Apakah kalau kita menghindar atau pindah ke masjid di luar kampung kita itu boleh apa enggak gitu, atau harus meninggalkan, atau justru harus jamaah di rumah aja gitu loh Ustaz? Ya, memang di dalam hadis itu disebutkan memakmurkan masjid itu tidak dibatasi di daerah mana. Hanya tentu saja secara logika atau pikiran kita yang lebih dekat tentunya yang lebih mesti didahulukan. Sebenarnya di dalam kenyataan memang kita merasakan dan menyaksikan ada terjadi banyak perbedaan. Sholat maghrib misalnya sama 3 rakaat, tetapi tata caranya ada yang beda-beda gitu. Bahkan kadang-kadang 10 orang misalnya dalam mengangkat tangan waktu takbiratul ihram ada 10 macam gitu kan. Nah, perbedaan itu tentu saja tidak seharusnya menjadi halangan bagi kita untuk memakmurkan masjid, untuk ikut berjamaah di masjid. Karena kalaupun ada sesuatu yang dianggap menurut keyakinan dan ilmu kita itu salah, itu keliru, asal kita tidak mengikuti kesalahan dan kekeliruan yang menurut keyakinan kita itu salah dan keliru, kita tidak mengapa bermakmum kepada mereka. Sebab Nabi mengatakan, "Shollu khalfa man qala la ilaha illallah." Bermakmumlah kamu kepada siapapun asal dia seorang muslim. Dengan mengucapkan la ilaha illallah itu kan pertanda dia yang muslim. Jadi prinsipnya begitu, Bu. Jadi jangan kemudian dijadikan alasan, udah disolat di rumah saja. Ya mungkin kalau bagi ibu-ibu sih di rumah lebih baik ya. Tapi kalau bagi bapak-bapak, sampai dimotivasi oleh Nabi kan, kalau sholat berjamaah di masjid itu, kata Nabi pertama 27 derajat. Kemudian 1 langkah ke masjid, kata Nabi, lam yahtu khutwatan illa hatta anhu khati'atan. Tidak melangkah 1 langkah kaki kita ke masjid kecuali dihapus 1 dosa. Kemudian diangkat 1 derajat. Jadi kalau kita hitungnya menurut ilmu berhitung 10 langkah, 10 derajat naik, 10 dosa diampuni. Tapi tidak berarti kalau rumah dekat lalu harus muter-muter dulu. Ya. Hadis itu sebenarnya mengingatkan bahwa jauhnya rumah dari masjid itu bukan alasan untuk tidak ke masjid. Karena setiap gerak kita, langkah kita untuk beribadah ada nilainya. Kemudian ketika masuk ke masjid, lalu ia sholat tahiyatul masjid, lalu ia duduk, Nabi mengatakan, la yazalu fi sholatin man tadhartumus sholata. Selama kita duduk di masjid menunggu berjamaah, itu diberi pahala sholat sunnah. Duduknya saja, menunggunya. Kemudian waktu sholli alaihil malaikah, selama kita duduk di masjid menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, malaikat mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah ampunan. Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang duduk menunggu berjamaah ini. Makanya saya selalu menganjurkan kalau habis adzan itu jangan suka langsung qomat. Bagusnya gitu, baiknya ditunggulah barang sebentar. Sebab semakin bertambah jumlah yang berjamaahnya, semakin besar pahala berjamaahnya. Sebab kata Nabi, isnani khairun min wahidin.
Sholat berdua itu lebih baik dari sendiri. Wasalah satun khairun min isnain. Sholat bertiga lebih baik dari berdua. Wa arba'atun khairun min salasatin. Berempat lebih baik dari bertiga. Semakin banyak kata Nabi semakin baik. Makanya dia ditunggu sebentar, tapi jangan sampai habis waktu. Iya.